sakmenika ziarah di makamipun Syekh Abdus Salam Al-Maghribi ataupun dengan julukan Ki Gede Penatas Angin. Beliau seperti tadi yang kita dengarkan bersama mengenai beliau termasuk rombongan kedua Maulana Maghribi ataupun para Maghribi yang ditugaskan oleh Sultan Mahmud untuk berdakwah di Jawa dan sekitarnya. Allahumma zila rahmah barakallah sa'idi ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minat irfa'alahum darajat wa ta'ifulahumul hasanat wa kafiranum sayyat ya ayyatuha nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan marudiyah fatukhuli fi ahbati wa tukhuli jannah wa malaikatu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita teruskan dari tadi kita ziarah di makamipun Syekh Abdullah Al-Maghribi Ki Gede Regoselo. Sakmenika ziarah di makamipun Syekh Abdus Salam Al-Maghribi ataupun dengan julukan Ki Gede Penatas Angin. Beliau seperti tadi yang kita dengarkan bersama mengenai beliau termasuk rombongan kedua Maulana Maghribi ataupun para Maghribi yang ditugaskan oleh Sultan Mahmud untuk berdakwah di Jawa dan sekitarnya. Beliau salah satunya, dan beliau ini berperan di dalam mendidik santri-santri ataupun orang-orang yang mu'alaf yang masuk Islam dan siap akan dijadikan sebagai dakwah. Setelah ngaos ataupun setelah ngaji mengikuti pendidikan daripada Syekh Maulana Maghribi ataupun Syekh Abdullah Al-Maghribi Ki Gede Regoselo, ataupun setelah mendapatkan pendidikan dari Syekh Abdullah Al-Maghribi Ki Gede Wonobodro ataupun Maulana Maghribi Wonobodro, ini yang terakhir pendidikan itu diserahkan kepada beliau Syekh Abdus Salam ataupun Ki Gede Penatas Angin. Di dalam kanuragan, di dalam ilmu bela diri ini diserahkan sepenuhnya kepada Ki Gede Penatas Angin ataupun Syekh Abdus Salam ini. Makanya wilayahnya ataupun tempatnya sangat sulit dijangkau. Sekarang berarti sudah ada namanya jembatan. Dulu saya di tahun 1995-an itu masih nyebrang nggih pun wonten jembatan pring tapi terlalu jauh muter sehingga jalan kaki itu nyebrang sungai. Dan bangunan makam ini
masih menggunakan duk nggih, terusan nganggo napa duk napa welit nggih, duk nek mboten lepat nggih. Jadi masih penerangan menggunakan napa, menggunakan napa damar ceplek nggih atau damar kaleng niku, itu masih menggunakan seperti itu. Dan dari rumah Pak Sulaiman itu menggunakan oncor ketika datang. Ya oncor kadang pakai baterai, nganggo baterai biasanya, karena harga batu itu ya juga lumayan masih mahal gitu zaman dulu, sehingga paling corat-corot orang dipanter kayak Yahmene. Sekarang ada HP dan pakai nopo senter semua. Nah, itu kita saja tadi di dalam perjalanan sudah tahun 2020 ini masih kondisinya nopo sulit nggih, meskipun sudah bisa dilalui dengan motor roda 2 ataupun mobil. Itu kita coba ke belakang sekitar 600 tahun yang lalu. Berarti tahun 1400, ini tahun 2000 nggih. Sekitar 600 tahun yang lalu seperti apa di wilayah sini. Ini beliau menggodok santri-santrinya, murid-muridnya, ini seperti ini nggih. Jadi diberi ilmu tentang fikih ataupun syariat di dalam ilmu thariqah, sampai diajari dengan ilmu nopo jaga diri ataupun bela diri ini di sini. Dan benteng-benteng itu masih 80% ya. Artinya masih utuh, itu tatanan batu di area makam sini masih seperti nopo benteng keraton, karena itu untuk mendidik daripada para santri. Setelah dari beliau ini, baru santri itu akan diterjunkan sebagai nopo pendakwah. Itu berarti kalau beliau ini tahun 1400, ini sebelum nopo, sebelum wali Songo. Karena di zaman Wali Songo ini umat Islam sudah luar biasa, dan beliau berdakwah di pinggir pantura secara keseluruhan. Sementara para Maghribi ini beliau tidak di pinggir pantai ataupun di sederetan pantura, kecuali beliau mendapatkan tugas seperti Syekh Quro, seperti Syekh Jumadil Kubro yang ada di Trowulan. Ini memang beliau di kota-kota karena menjadi nopo intelijen untuk memberikan informasi kepada yang lain, seperti yang di Wonogudro, seperti yang di Parangtritis, seperti yang di Gunung Turgo, juga seperti yang di Rogoselo ini. Nah, sudah pernah saya katakan juga bahwa ketika di zaman Wali Songo ini umat Islam sudah nopo mencapai 80%, sehingga yang ditunjuk yaitu Raden Fatah ataupun Abdul Fatah. Beliau ini dipercaya untuk memimpin tanah Jawa, khususnya memimpin sebagai Sultan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini. Karena beliau secara garis beliau masih putra daripada Brawijaya, coro bahasanya nopo darah biru. Di sisi lain beliau termasuk murid ataupun santri daripada beliau Sayyid Rahmatillah Sunan Ampel. Ya, yang lain mendukung. Sering saya katakan, andekan di zaman Wali Songo ini Islam belum banyak, mana mungkin bisa mendirikan satu kerajaan
Islam mau pengikuti rumono Pak diri ke Pak Nggopo apa to? Apakah mampu paling wong 100 wong 200 Pak diri ke nopo satu kerajaan? Itu secara logika tidak mungkin. Makanya di zaman Wali Songo ini sudah Islam sudah gumelar, sehingga mereka-mereka yang beragamakan Hindu, mohon maaf ya, itu beliau lebih aman menyingkir ataupun berpindah. Ada yang ke Bali, ada yang ke Tengger ya, ataupun di pinggir-pinggir daerah selatan untuk aman ya, karena mereka tidak mau memeluk agama Islam. Tapi perlu menjadi catatan, para Wali Songo ataupun para Maulana Maghribi yang datang ke sini, beliau dakwah dengan rahmatan lil alamin. Beliau datang dengan bil mau'idhah, bukan atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu diterapkan ketika dia sudah memeluk Islam. Tapi ketika belum masuk Islam, itu yang dipakai adalah bil mau'idhah hasanah. Paham ya? Andekan beliau Maulana Maghribi hanya orang 40 datang dengan arogan, ana wong gawe sesaji nang ngendi wit gedhi nang nggon watu terus diorak-arek wong 40 ya sedilut totok ora to, aku sampan cok ora Islam ya mene. Tapi beliau datang dengan rahmat, beliau datang dengan mau'idhah nggih, datang sedikit demi sedikit. Beliau bahkan yang dibawa itu adalah ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu disangoni akeh karo Sultan apa? Sultan Mehmed, Sultan Utsmani. Beliau itu disangoni emas yang banyak, sehingga ketika ada orang yang sakit, beliau ini yang menjenguk lebih dahulu, ngerogoh hati ya. Ketika ada orang yang kelaparan, beliau yang memberikan makan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga yang beliau bawa mugane sembuyane wong napa, orang boro bahasa Indonesia apa? Merantau, orang merantau petakilan nggih. Yo kukut kasih ora to. Wong merantau ya dia mengikuti apa yang ada di lingkungannya, sedikit demi sedikit di benekke nggih, suara bahasa Jawa dibenekke, didandani, dituturi kaya ngono kuwi. Wit gedhi ki ora iso gawe manfaat, wong udan gedhi ya sing utuh kuntianan nyelametke awake dhewe ora iso kok mok sembah. Kuburan kira iso gawe manfaat, kok mok sembah. Itu yang beliau ajarkan, bukan memberi sesaji langsung dorak-arek gelis ora suwi nggih langsung nopo ukut gasik ya mene. Mereka yang datang baru, mereka dengan arogansinya monggo nggih, monggo di Mekah sana ataupun Saudi mereka berhasil nggih menggulingkan kerajaan ataupun dinasti Utsmani, monggo. Tapi ya di tanah Jawa ini insya Allah andekan pulau panjenengan isi seneng nggih nguri-nguri yang dilakukan oleh para salafus sholihin, ajaran ahlu sunnah wal jamaah, ziarah terus napa maulid, membaca rotib, amalan-amalan para salafus sholihin insya Allah akan aman. Tapi nek wis dipecah belah seperti yang ada di Timur Tengah ataupun yang lain, ya tunggulah saat-saat napa kehancurannya. Paham ya? Itu termasuk bagian daripada perjuangan sapa beliau gede penatas Angin. Beliau rela dari negeri Maghrib sana karena mendapatkan amanah tugas dari Sultan untuk dakwah di luar ya, luar negeri, luar daerah.
rela meninggalkan kampung halamannya, rela meninggalkan sanak saudaranya. Beliau sampai datang ke tanah Jawa. Di sini bukan enak-enakan mendapatkan singgasana, mendapatkan apa? Tempat yang layak dalam tanda kutip ya. Tapi beliau di sini harus dakwah di tempat yang sunyi, di tempat yang sulit dijangkau. Kaya kula jenengan ya saya ampun kula mawon sultan ganti liyane mawon nggih mengko nang alas kaya ngene. Tapi beliau hanya karena lillahi ta'ala. Itu beliau sampai datang ke sini. Terus disusul oleh generasi-generasi berikutnya. Wali Songo dengan putra-putranya. Terus di tahun 1700-an dari Yaman ataupun Hadramaut, para Alawiyin menyusul ke tanah Jawa. Itu berangsur-angsur gitu. Maka yang datang ulama-ulama di tahun 1700-an itu membenarkan ataupun benek-benek mungkin akidah-akidah yang kurang pas ataupun membenarkan sing Islam tapi durung sholat. Karena apa? Islam masuk besar-besaran itu di zaman Wali Songo, dan yang paling besar itu di tangan ataupun dengan Islamnya Sunan Kalijogo. Dengan apa? Beliau dengan menggunakan metode apa sih yang disenangi wong Jawa iki? Ternyata hiburan. Buatkanlah hiburan dengan adanya wayang kulit, dengan adanya gamelan, didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Derajat dengan lagu-lagu Jawanya, padahal orang Arab tapi beliau membaur dengan masyarakat. Malah beliau-beliau ini beliau-beliau ini asli orang Arab datang ke Jawa malah mengikuti tradisi ataupun budaya orang Jawa, memakai pakaian ya aja sampean delok nang film motor nggih. Rindu-rindu kelamprah nganggone mesti jubahan itu mboten. Beliau itu ya tetap memakai blangkon, beliau nganggo jare. Cacat nganggo rindu-rindu jubahan kelamprah cok. Ya mene picok darai pangusir jim ora to. Ya wong biya wong tani do gila. Beliau membaur, dan orang-orang Arab tersebut justru malah mengikuti bahasa Jawa, nganggo tembang lir-ilir dan seterusnya nggih. Kula mboten pate apal lagu-lagu Jawa niku. Ya mene wong Jawa krana gara-gara melu wong-wong Arab kuwi ya ora rem. Ya mene ya heren to wis pokoke nganggone malah angel-angel kok Pak tiru-tiru ngarap-ngarapi ya ora. Walikane wong biyen beliau-beliau orang Arab asli datang ke sini justru menggunakan bahasa sini. Jajal di zaman biyen ya khair ente ora ngomong apa ora orang Jawa asli pada waktu dulu ya mana kadang diwolak-walik kaya ngono, sehingga mangle mohon maaf Islam kadang dicap teroris, Islam dicap sebagai orang garis keras, padahal Islam yang asli yang dibawa oleh Rasulullah itu Islamnya rahmatalil alamin, gowo kedamaian, tidak membawa kerusakan dan kerusuhan. Paham ya? Itu diantaranya tentang beliau Ki Gede penata sangin. Makanya kula panjenengan mugi ya keluarga kula panjenengan diparingi tiang-tiang ingkang demen mahabbah dhateng para pejuang, para ulama, para aulia, para sadah, para duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi manfaat tetap semanten. Maulaya sholli wa sallim khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil sidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah taqabbalallah.